Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah sistem basis data. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Melanjutkan kemarin kita terakhir belajar bagaimana memecah suatu tabel menjadi beberapa tabel agar menjadi minimum redundansi. Nah, sekarang kita lihat di relational model gitu ya. Relational model dalam database atau database yang modelnya berelasi gitu kan, database-nya berelasi. Pada akhirnya nanti ada model ini dapat menjelaskan antara hubungan antar tabel gitu ya. Antar tabel itu berhubungan dalam bentuk tabel 2 dimensi gitu ya, tabel 2 dimensi yang saling keterkaitan antara kolom-kolom dan barisnya. Maka dalam tabel database relasional nanti ada beberapa istilah. Yang pertama adalah record. Record itu adalah data dalam satu baris atau bisa disebut juga namanya tuple. Yang kemudian yang kedua adalah cardinality. Cardinality adalah jumlah record dalam sebuah relasi, jadi ada kardinalitas. Kemudian yang ketiga adalah atribut. Atribut itu sama dengan judul kolom, atau dalam satu tabel itu ada berapa kolom, itu dikatakan sebagai atribut, atau bisa juga dikatakan sebagai field. Domain, nah domain itu batasan nilai dalam atribut dan tipe datanya. Data domain itu boleh dikatakan sebagai apa yang boleh diisikan dalam satu field atau satu kolom, itu dikatakan sebagai domain. Kemudian derajat atau degree adalah jumlah kolom dalam relasi. Nah, dalam beberapa tabel itu ada beberapa atribut atau beberapa kolom yang bisa menjadi kunci, karena datanya bisa jadi tidak sama atau kemungkinan besar bisa tidak sama. Nah, itu dikatakan sebagai kandidat key. Jadi kandidat key itu ada beberapa kolom yang bisa menjadi kunci. Nah, kemudian dari beberapa kolom itu kita pilih salah satu. Nah, salah satu itu yang paling mungkin tidak sama, itu dikatakan sebagai primary key. Nah, primary key ini atau primary key salah satu dari si key itu kandidat key yang dipilih untuk dibedakan menjadi dalam satu record. Nah, primary key nanti jadi kunci penghubung antar tabel. Kemudian ada alternate key. Nah, alternate key itu key di luar dari big key. Jadi kandidat key kita ambil big key, maka yang lain dikatakan sebagai alternate key. Dalam satu relasi nanti ada unary, ada binary, sama ada ternary. Jadi bisa jadi satu kolom berhubungan dengan banyak kolom, ya, bisa satu kolom dengan hanya satu kolom, atau dengan satu kolom dengan kolom yang lain. Kemudian ternary satu kolom dengan 3 kolom gitu ya, jadi 2 kolom. Itu dikatakan sebagai relasi. Nah, ini ada beberapa istilah yang dalam bahasa data yang Anda paling kenal. Yang paling kenal nanti penjenengan akan ketemu dengan primary, ada record, ada kardinalitas, kemudian ada atribut. Itu yang paling sering nanti Anda jumpai. Kemudian dalam karakteristik basis data relasional, data yang dihubungkan itu harus mempunyai nilai tunggal atau single value dan tidak dapat dibagi lagi, maka dikatakan sebagai atomic value. Seperti kemarin pada saat penjenengan mencoba satu tabel yang bisa dipecah menjadi beberapa tabel sehingga tabel itu sudah tidak bisa dipecah lagi, maka dikatakan sebagai atomic. Nah, semua elemen data relasi harus sama jenis. Ya, jenis sama, maksudnya jenis itu tipe datanya sama. Jadi tipe data sama itu maksudnya kalau teks harus ketemu dengan teks, angka dengan angka gitu ya. Nah, kemudian kolom yang berelasi itu satu yang dikatakan sebagai induk, yang satu sebagai anak, maka memiliki nama yang sama.
pada suatu relasi tabel yang sama tidak ada dua baris yang identik. Jadi tabel anak itu tidak ada dua data yang sama, itu syaratnya dalam satu relasi. Kemudian ada jenis relasi yang punya dua komponen, yang satu intension, yang satu extension. Intension struktur penamaan, naming structure, dan batasan atau integritas constraint. Penamaan tabel, nama atribut lengkap dengan batasan nilai dan tipe datanya. Kemudian dikatakan constraint. Kayak constraint itu tidak mengizinkan adanya nilai nol dalam atribut PG. Jadi dalam satu tabel atribut kunci itu tidak boleh kosong, karena atribut kunci nanti akan dihubungkan. Jadi misalkan dalam satu tabel yang nanti sebagai tabel anak itu tidak bisa primary key kosong, karena kalau kosong berarti dia bingung mau milih yang mana. Sedangkan referential constraint digunakan untuk menghubungkan ke tabel yang lain, itu juga tidak diizinkan kosong. Extension itu tabel suatu waktu cenderung bisa berubah sewaktu-waktu, dikatakan sebagai extension. Nah, yang dikatakan PK atau primary key, integritas entity, PK tidak boleh nul. Aturan ini menjamin semua rekod dalam basis data dapat diakses, dapat diidentifikasi. Contohnya di sini ya. Ini tidak boleh adanya kosong di sini. Ini tidak boleh sama sekali karena ini sebagai primary key. Kenapa tidak boleh nama primary key? Karena nama ada kemungkinan sama. Sek apalagi gitu ya. Sek itu apalagi pasti akan ada kemungkinan yang sama. Maka primary key itu dikatakan sebagai kunci relasi atau kunci penghubung antar tabel. Kemudian integritas referensial adalah jika dua tabel direlasikan, PK harus menjamin bahwa setiap record, setiap nilai primary key tertentu harus ada pula di primary key di tabel yang sama pada tabel B. Sebagai contoh, tabel mahasiswa ada nomor mahasiswa, di tabel KRS juga ada nomor mahasiswa. Nah, tabel KRS akan menghubungkan ke tabel mahasiswa. Nah, ini ada kesalahan apa? Karena di tabel KRS ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, sedangkan di tabel mahasiswa tidak ada NIM itu, tidak ada nomor mahasiswa itu, sehingga secara informasi tidak bisa ditunjukkan oh ini siapa, tidak bisa. Tapi kalau kita melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita bisa melihat oh itu nama mahasiswanya Alibaba, seknya L gitu ya. Maka ini tidak boleh terjadi hal seperti ini. Kemudian relasi gitu ya. Relasi antar entiti dalam satu tabel, rekod yang menyediakan data informasi. Dalam tabel diperoleh 1, 2, 3, 4 beri Alibaba, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian relasi antar tabel nanti ada tree, simple network, complex network gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat, dibaca selengkapnya. Yang kita perhatikan adalah bagaimana relasi dalam tabel itu bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Maka dikatakan dalam basis data yang baik, satu tabel relasinya lebih kompak, strukturnya masing tabel lebih efisien dan sistematik, kebutuhan datanya efisien karena kita menganut dalam database menganut minimal redundansi. Redundansinya optimal karena minimal, maka integritas ketersediaan datanya jadi lebih bagus. Kemudian tidak ada ambiguitas, jadi ambiguitas itu ada sama dalam hal ada dua data yang sama padahal maksudnya beda, itu tidak terjadi. Demikian penjelasan dari database relasional, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.